Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Asti Unersi dari kelas A dengan NIM H0121012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai mata kuliah Curriculum and Material Development. Baik, langsung saja yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah kerangka kurikulum pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum ini diintroduksikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bahan upaya reformasi pendidikan nasional. Kurikulum merdeka bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi, serta meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar. Pendekatan pembelajarannya lebih menekankan pada pengalaman belajar siswa yang bermakna melalui proyek, eksplorasi, dan aktivitas yang relevan dengan kehidupan nyata dan lingkungan di sekitar siswa. Selanjutnya, alasan perubahan kurikulum. Kita bisa menganggap bahwa kurikulum itu seperti aplikasi yang akan selalu diupdatekan dan pembaruan di dalamnya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya yang selalu diupdate atau dilakukan pembaruan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya, struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler yang biasanya masuk ke dalam roster. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu di luar roster, biasanya ketika pulang sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu program baru yang dalam kurikulum merdeka, yaitu proyek penguatan profil Pancasila yang biasa disebut dengan P5. Kemarin itu mengambil alokasi waktu sekitar 30% dari total alokasi waktu dalam 1 tahun. Program intrakurikuler biasanya berisi muatan atau mata pelajaran yang dimana kegiatan ini dilakukan di dalam kelas yang dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Kemudian program ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang dimana ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun, dan yang ketujuh kewirausahaan. Selanjutnya, asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang dan menentukan teknik dan waktu pelaksanaan. Asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kita pahami kembali bahwa asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya, asesmen juga sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, alokasi waktu. Satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu yang pertama model reguler blok dan model kolaborasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana, jam mengajar guru atau strategi lainnya agar pengorganisasian kegiatan belajar berjalan lancar. Kemudian yang kedua, model reguler. Model reguler ini adalah model pembelajaran yang digunakan
yang paling umum dalam setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian model blok. Pada model blok, waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok. Waktu misalnya dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan. 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS pada model kolaborasi guru. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan dan melaksanakan serta melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik, murid membuat lirik puisi dan membuat lagu dari lirik tersebut. Selanjutnya, perangkat ajar. Selain keleluasan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain, seperti pertama modul ajar, modul proyek atau buku non-teks video, dan media cetak atau digital. Berikutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Kemudian kita masuk ke dalam modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran pendidik. Dengan memiliki kelulusan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam konteks modul ajar atau bahan pembelajaran, asesmen berperan penting dalam mengukur pencapaian pembelajaran siswa. Berikut ada 3 jenis asesmen yang sering digunakan. Yang pertama, asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa sebelum memulai sebuah unit pembelajaran atau kursus. Tujuan utama dari asesmen awal adalah untuk menentukan tingkat pemahaman dan kemampuan awal siswa, sehingga guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilaksanakan selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memonitor kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif agar proses pembelajaran dapat di-adjust atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Asesmen formatif ini bisa berupa kuis, diskusi kelas, observasi, atau tugas-tugas kecil yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat. Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan di akhir unit pembelajaran atau semester untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Asesmen sumatif seringkali berbentuk tes atau ujian, atau proyek, atau laporan atau presentasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian akhir siswa terhadap standar pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil dari asesmen sumatif biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan akademik, seperti penentuan nilai, promosi ke jenjang berikutnya, atau kelulusan. Kemudian selanjutnya rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia, dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia atau SDM.
Indonesia dalam konteks perkembangan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, biasa kita sebut dengan P5, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kemudian kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.